Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba review bersama salah satu draft skripsi teman kita. Tidak perlu saya sebut namanya ya, pokoknya nanti silakanlah. Ini sebagai bahan kita belajar sekaligus untuk merevisi draft penelitian yang teman-teman semua sudah buat. Nah, ini kebetulan yang dikumpulkan oleh penulis atau peneliti kali ini bukan hanya bab 2 tetapi juga bab 1. Meskipun sebenarnya bab 1 ini sudah kita bahas pada minggu yang lalu, tapi ini nampaknya ada beberapa yang perlu masih harus saya komentari. Yang pertama, coba ini tata tulisnya. Ini tata tulisnya. Ini jangan sampai ada begini lagi ini. Ini sudah ada titik di sini. Sudah ada titik, kemudian masih ada kalimat berikutnya ini ya. Ini cara pengutipan, cara menulis referensi ini bagaimana? Nanti silahkan dibaca di buku pedoman penulisan skripsi. Pedomannya itu. Kan nggak mungkin ada tulisan sudah titik di sini, kemudian rujukannya ada di belakangnya, itu kan enggak. Sini salahnya berbagi. Yang lain juga begitu. Nah, teman-teman sekalian, di bab 1 ini sudah mau masuk bab 2. Bab 1 itu harus ada research gap. Jadi research gap itu disajikan di bab 1. Mengapa research gap ada di bab 1 sudah kita bahas di tayangan kita pada minggu yang lalu, yang kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Research gap itu penyajiannya di bab 1, bukan di bab 2. Oke. Ini tata cara menulis, cara penulisannya. Ini kan penelitian tentang good corporate governance, profitabilitas, nilai perusahaan, corporate social responsibility telah dilakukan oleh siapa. Orang itu pengen tahu nih, Gusti Ayu Purnamawati dan sebagainya, ini temuannya apa, nulis tentang apa, pendapatnya apa gitu. Bukan hanya begini. Bukan hanya nama-nama penulisnya begini. Nah, satu. Yang kedua, ingat dalam satu paragraf itu minimal ada 2 kalimat. Yang pertama kalimat inti atau kalimat pokok, ide pokok yang menyanyikan ide kita pokoknya itu apa? Ide pokok kita itu apa? Kemudian kalimat berikutnya ada kalimat penjelas. Nah, kalian perhatikan kalimat dalam paragraf ini kan, ini ide pokoknya apa, penjelasnya apa ya, nggak ada. Oke. Selanjutnya teman-teman sekalian, tidak boleh ada judul penelitian orang lain dalam naskah skripsi kita. Judul penelitian itu letaknya ada di daftar pustaka nanti. Tidak boleh ada di dalam naskah maupun dalam tabel, nggak boleh. Semua dihilangi judul-judul penelitian orang lain ya. Ini masih banyak sekali begitu. Kali ini sudah saya tekankan berkali-kali deh. Ini kok masih ada begini nih. Nggak boleh ya. Ini pelanggaran berat ini kalau sudah diperingatkan masih dilakukan begini ya. Nah, terus ya lagi-lagi ini research gap sajikan di bab 1. Dan teman-teman coba kita perhatikan ini. Tabel research gap, nanti tulis ini tabel berapa, ya. Tabel 1.1 atau tabel 2.1 atau apalah. Research gap. Perhatikan kalimatnya ini. Terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh good corporate governance nilai perusahaan dengan corporate social responsibility sebagai variabel moderating. Nah, coba kita perhatikan. Ini sebetulnya research gap-nya itu apa toh? Research gap-nya apa ini? Biasanya research gap itu kan, terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh apa-apa-apa terhadap apa-apa-apa. Atau terdapat inkonsistensi hasil penelitian pengaruh apa-apa-apa terhadap apa-apa. Lalu soal variabel moderating itu apa itu kan nanti toh.
Masa itu disajikan di research kan enggak. Moderating, intervening itu kan nanti. Itu kan jawaban dari big question yang muncul dari research ini. Itu kan nanti jawaban kita itu. Draft atas jawaban kita. Bukan di research kan. Ya. Terus ini cara penyajian research tabelnya coba diperhatikan. Perbaiki ya. Ini cara menulis, kalau ada penulis itu namanya banyak, itu bagaimana, itu coba perhatikan juga. Nah, teman-teman ini kita sampai pada kerangka teori. Ini ada peneliti menyajikan teori agensi teori. Teori agensi merupakan dan seterusnya. Pemegang saham melakukan kontrak dan seterusnya. Di sini ada rujukannya Widyaningsih, Dewi 2018 kurung tutup 2. Mungkin salah ketik ya. Nggak ada titiknya juga lagi. Nah, ini coba. Teori agensi atau agensi teori itu kan ada orang yang menyampaikan kan. Teori agensi itu teorinya siapa sih? Ya mestinya kan itu yang dirujuk ya. Bukan malah ini Widyaningsih Dewi. Kalau Widyaningsih Dewi ini mau ditambahkan ya silakan. Tapi kan rujukan utamanya kan ya teori agensi ini siapa? Ya, kan ada, kalau begini kan nanti orang bisa tahunya kan teori agensi itu ya mengeluarkan ya Widyaningsih Dewi ini kan. Ini kan enggak kan, salah kan? Jadi diuraikan itu teori agensi itu punyanya siapa, dia mengatakan apa hekatnya itu teori agensi itu apa. Teori sinyaling teori juga begitu sama ya. Disampaikan, diuraikan itu teorinya siapa sih? Nah, terus oke. Sekarang kita model. Teman-teman sekalian, ini modelnya ini begini. Nah, misalnya ya, ini kan karena tadi nggak jelas ini research gap-nya apa. Misalnya saja. Research gap kita itu misalnya good corporate governance terhadap nilai perusahaan. Ya, research gap-nya itu. Nah, kemudian misalnya saja nih, peneliti ini mengajukan corporate social responsibility sebagai variabel moderating. Benar enggak ya kira-kira ya? Benar enggak sih? Kalau CSR-nya itu bagus, itu akan meningkatkan pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan. Ya, silakan nanti dikasih. Tapi ini loh, coba ini kita perhatikan. Ada CSR di sini, kecuali dia itu menjadi variabel moderating, tapi di sini ada panah ke sini. H3 ini. Ini sebetulnya ini kan ya aneh ya. Ini sebenarnya ini variabel moderating atau variabel apa ini? CSR. Nah, ya, itu coba silakan dikaji. Apa ini? Modelnya ini tentang modelnya ini yang baik bagaimana, cara menguji logical model itu bagaimana, itu diperhatikan di tayangan saya di pertemuan minggu yang lalu itu sudah kita bahas tentang model itu. Nah, ya. Terus coba ini. Wah, ini oke, baik, ini baik. Ini sudah digambar lewat PowerPoint ya. Bukan ini. Hah? Wah, ini gambarnya gini nih. Wah, lah, ini ketahuan ini ya. Wah, lah, ini nih. Ketahuan ini nggak digambar pakai PowerPoint dengan baik ini ya. Yang ini digambar dengan PowerPoint, yang ini tambahan ini. Wah, ini ya ketahuan ini ya. Ya enggak lah ya, ini pasti salah ini, nggak boleh begini ya. Ini kan kalau ini saya geser-geser gini, loh, makanya dia ketinggalan situ, ya enggak lah ya. Nah, silakan nanti diperbaiki ya, ini salah. Nggak boleh begini ya. Caranya nggak boleh begini, cara menggambarnya. Waduh lah, ya segala. Baik, selanjutnya. Karena sekalian kalau kita menyajikan hipotesis itu, kita uraikan dulu narasinya, baru kita sajikan hipotesis yang diajukan. Ini jangan kebalik ya, ini hipotesisnya dulu, baru narasi. Terus, nah ini, begini nih, coba ini perhatikan ini saya tandai.
begini ini kan, aneh ya. Jadi masing-masing peneliti itu, masing-masing penulis, sajikan mereka itu mengatakan apa, menemukan apa. Kecuali kalau tulisan saudara itu sudah banyak, sudah uraikan banyak, baru ini ada saudara menemukan berbagai macam penulis, peneliti yang banyak, sehingga kalau ditulis semuanya kurang atau terlalu berlebih itu ya. Silakan. Tapi ini kan tulisan ini kan masih sangat sedikit, masih sangat kurang. Jadi kalau masing-masing penulis orang lain yang kita rujuk itu kemudian kita ringkas begini kan ya mana-mana ya. Ini sajikan, uraikan satu-satu, ini masing-masing itu menulis apa, menemukan apa. Nah, teman-teman sekalian, ini kan ada dua hal ini. Hipotesis yang penulis yang di sini, ya, penulis yang awal ini, penulis yang ini sampai sini nih, ini tulisannya itu menemukan, menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Mendukung hipotesis saudara. Tapi kemudian di bawahnya, ini ada 3 penulis lagi mengatakan tidak mendukung atau bertolak belakang dengan hipotesis. Nah, kan perlu diuraikan, mengapa ini ada banyak penulis yang menyatakan bertolak belakang dengan hipotesis saudara, tapi saudara tetap mengajukan hipotesis itu. Kan disajikan, diuraikan itu. Mengapa itu? Ya. Jangan hanya begini, mengapa itu kok saudara tetap menggunakan hipotesis itu? Meskipun banyak penulis yang bertentangan. Nah, saya kira itu teman-teman sekalian, dan di akhir bab 2 itu sebaiknya di sini, di akhir sini ditambahi tabel hipotesis. Nah, jadi hipotesis itu sajikan dalam tabel sehingga orang itu mudah membaca, oh hipotesisnya ada berapa sih? Ada berapa? Kemudian masing-masing hipotesisnya itu apa? Ringkas saja. Hipotesis 1 bunyinya apa, hipotesis 2 bunyinya apa, dan seterusnya. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian. Review kita untuk penelitian atau draft proposal kali ini. Semoga bermanfaat semuanya. Dan ini menjadi bahan untuk memperbaiki penelitian saudara. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.